Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allahu fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam dan iman yang menjadi nikmat penentu kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ketika terkena musibah mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari ucapan ini mengandung makna yang sangat dalam, mengandung pengertian dan pelajaran besar bagi kita sekalian. Bahwasanya dengan apa yang kita ucapkan ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang pertama untuk mengimani bahwasanya tidak ada yang menimpa kita kecuali ketetapan Allah. Karena kita milik Allah dan Allah lah yang mengatur apa yang menjadi bagian kita, terkena atau tidaknya, menimpa atau tidaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan olehmu wahai Muhammad, katakan oleh kalian wahai orang-orang beriman, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Allah lah pelindung kami, Allah lah pelindung bagi kami. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan innalillah, kita ini milik Allah, maka kita harus yakini tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali apa yang menjadi kehendak Allah, kecuali apa yang Allah tentukan bagi kita sekalian. Ini adalah keimanan yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua di antara pelajaran ketika kita mengucapkan kita ini milik Allah atas kita sekalian, bagi kita sekalian, untuk menerima dengan sabar, untuk menerima dengan penuh kesabaran apa yang Allah SWT tetapkan bagi kita sekalian dari kesulitan-kesulitan, kesusahan. Dan kalau Allah SWT memberikan kepada kita sekalian kenikmatan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Inilah kita sebagai seorang hamba yang dimiliki oleh Allah, di bawah pengaturan Allah, dan Allah perintahkan kita untuk bersyukur ketika dapat kenikmatan dan bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Apa saja yang menimpa di muka bumi ini, bahkan pada diri kalian, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, dicatat oleh Allah SWT di catatannya sebelum Allah mengadakan, sebelum Allah menciptakannya. Agar kalian jangan sampai berputus asa, sedih berkepanjangan
akan apa yang menimpa kalian, dan kalian jangan terlalu bangga, jangan kalian terlalu euforia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian sehingga kalian jadi sombong. Jangan seperti itu sikap-sikap kalian. Jangan berputus asa, berburuk sangka kepada Allah ketika kalian dapat musibah, dan jangan kalian ujub, sombong berlebihan ketika kalian mendapatkan nikmat. Ini yang Allah inginkan. Ketika Allah SWT jelaskan kepada kita sekalian, Allah lah pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur dan mentakdirkan apapun yang menjadi bagian kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini diantara pelajaran dari ucapan yang kita ucapkan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah SWT. Maka kita meyakini semua datang dari Allah, dan kita sikapi menurut apa yang Allah cintai dan ridai, yaitu dengan sabar kalau itu adalah musibah, dan bersyukur kalau itu adalah nikmat dari Allah SWT. Begitulah seorang mukmin yang dengan sabar dan syukur ini dia mendapatkan kelapangan dalam hidup. Allah akan bukakan hatinya di dalam menghadapi apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun in asabahu sarra syakara fakana khairullah wa in asabahu darra sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu pun baik buat dia. Dan ini tidak akan terjadi kecuali pada diri orang-orang beriman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba huda ila yaumi yalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara makna pelajaran dari ucapan kita innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, yaitu ketika kita menjalani apa yang menjadi kehidupan ini, dari rintangan, ujian, cobaan, kenikmatan, musibah, maka hendaklah kita tanamkan pada diri kita, kita ini akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan kita di dunia yang fana ini. Oleh sebab itulah, tidak ada jalan, tidak ada tempat kembali dalam mensikapi apa yang menjadi bagian warna-warni keadaan kehidupan ini, kecuali dengan kembali kepada Allah, mengikuti apa yang Allah cintai dan ridai, menjalankan syariatnya, bertobat kepada Allah SWT, menegakkan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan perbuatan maksiat, menjauhi apa yang Allah SWT larang. Karena itulah Allah SWT jadikan kita di dunia ini untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya kita kembali untuk mempertanggungjawabkan amanah yang Allah bebankan kepada kita sekalian dari agama yang Allah SWT syariatkan kepada kita. Allah SWT berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama sebagaimana yang Allah syariatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan hendaklah kalian tegakkan agama kalian itu. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lihatlah Rasulullah SAW bagaimana beliau menghadapi segala rintangan, ujian dan cobaan dalam hidup. Bagaimana beliau menghadapi kenikmatan-kenikmatan dalam hidup. Beliau terus berjalan pada apa yang Allah cintai dan Allah SWT ridhoi. Berjalan di jalan Allah, terus berpegang teguh kepada din, kepada agamanya. Wabil khusus dalam keadaan-keadaan sempit. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW
idza faza'ahul amr faza'a ila shalah. Kalau ada sesuatu yang menyempitkan beliau, maka beliau segera melaksanakan salat. Lihatlah dalam agama ini ada yang namanya salat meminta hujan. Lihatlah dalam agama ini zikir-zikir dan doa-doa yang merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah dalam keadaan sulit dan sempit. Lihatlah bagaimana Rasulullah ketika dalam keadaan sulit menghadap Allah, bertadarruk, menundukkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, kedekatan mereka memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit-sulit mereka. Lihat bagaimana Allah yang memerintahkan kita bahkan dalam keadaan di medan laga, di medan peperangan, untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, meninggalkan agama Allah bukan solusi untuk apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Berpaling dari agama Allah bukanlah jalan keluar yang akan mendekatkan kita kepada kebaikan. Karena hakikatnya semua milik Allah. Kebaikan dan keburukan milik Allah. Allah yang menentukannya, Allah yang mentakdirkannya. Kalau bukan kepada Allah kita kembali, kepada siapa kita akan kembali? Kalau bukan Allah yang memberikan solusi, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Nabi yang mulia alaihissalam, di antara doa yang beliau ucapkan ketika salat witir, ba'da salat witir, Nabi SAW bersabda, a'udzu birahmatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan rahmatmu dari azabmu ya Allah. Wa a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang kau tetapkan. Aku berlindung kepadamu dengan kebaikan-kebaikanmu. Itulah Rasulullah SAW, mengembalikan kepada Allah, kembali kepada Allah untuk setiap permasalahan yang beliau hadapi dalam kehidupan ini. Dan Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian mendekat kepada Allah. Berlarilah kalian dengan mendekat kepada Allah. Sesungguhnya aku benar-benar pemberi peringatan yang jelas bagi kalian semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bukan solusi dengan meninggalkan agama ini, bukan jalan keluar dengan kita menjauh dari Allah, bukan kebaikan mengeringkan rohani kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak akan membawa kepada kebaikan sedikit pun juga, karena semua urusan adalah milik Allah. Kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya, kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa, kembali kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Itulah yang Allah inginkan bagi kita sekalian dari setiap keadaan yang Allah tentukan dan takdirkan bagi kita. Semoga dengan ini semua Allah SWT akan merahmati dan melimpahkan kebaikannya bagi kita sekalian. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wa amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma irfa' 'anna al-bala' ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' ya dzal jalali wal ikram. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya rabbal alamin, aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ma'adina ya rabbal alamin. Aslih dinana ya rabbal alamin. Aslih lana umurana kullaha. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma afina ya rabbal alamin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata wal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.